wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, dan adik-adik sekalian. Perkenalkan, saya Fiona Aulia, mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang akan membantu saudara dalam pemeriksaan psikologi hari ini. Hari ini akan dilakukan pemeriksaan psikologi atau yang lebih dikenal dengan sebutan psikotes. Tujuan diadakannya psikotes ini adalah untuk evaluasi kepribadian. Psikotes yang akan dilakukan terdiri dari beberapa subtes. Ada yang berupa hitungan, menggambar, dan lainnya. Namun semuanya akan dijelaskan terlebih dahulu sehingga saudara akan dapat melaksanakannya dengan baik. Setiap subtes memiliki batas waktunya masing-masing, tetapi batas waktu tersebut tidak akan selalu kami beritahukan. Oleh karena itu kami harap saudara dapat mengerjakannya secara efektif. Jika saudara memiliki pertanyaan atau belum memahami instruksi yang diberikan, ajukanlah pada saat kesempatan bertanya diberikan. Karena psikotes ini dilakukan bersama-sama, maka kita akan memulai pada saat yang sama dan selesai bersama-sama pula. Jangan ada yang mendahului mulai, dan jangan pula ada yang masih mengerjakan setelah aba-aba berhenti diberikan. Kami akan membagikan buku dan lembar jawaban yang akan saudara gunakan selama tes ini berlangsung. Saudara hanya diperkenankan untuk membuka buku dan lembar jawaban setelah ada instruksi dari kami. Saudara tidak diperkenankan untuk mencoret atau menuliskan jawaban di buku persoalan tes. Jadi tuliskan jawaban hanya di lembar jawaban yang telah kami sediakan. Selama pengerjaan tes, terdapat beberapa aturan yang akan kita sepakati bersama untuk kelancaran pelaksanaan tes kita hari ini. Yang pertama, selama pelaksanaan tes, saudara diwajibkan untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Harap tidak membuka masker saudara selama berada di ruang tes. Dilarang saling meminjamkan alat tulis, dan silahkan gunakan alat tulis yang sudah saudara siapkan sesuai instruksi yang diberikan, atau menggunakan alat tulis yang akan kami pinjamkan pada saat pelaksanaan tes tertentu. Yang kedua, selama pengerjaan tes, saudara tidak diperkenankan untuk menggunakan alat komunikasi atau handphone. Oleh karena itu, mohon nonaktifkan alat komunikasi saudara sekarang demi kelancaran proses pemeriksaan psikologis. Ketiga, bagi saudara yang perlu ke kamar kecil, lakukanlah saat kesempatan diberikan. Karena saat pengerjaan tes telah dimulai, saudara tidak diperkenankan untuk keluar ruangan. Keempat, kami harap saudara dapat bekerja secara mandiri dan tetap menjaga ketertiban selama tes ini berlangsung. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, baik marilah kita mulai pemeriksaan psikotes ini dengan mengisi lembar riwayat hidup. Silakan mengisi lembar riwayat hidup ini dengan menginformasikan data-data yang akurat mengenai diri Anda. Perhatikan jangan sampai ada yang terlewati, karena pengumpulan informasi ini nantinya sangat berguna bagi kelengkapan berkas Anda. Anda dapat menggunakan alat tulis yang Anda miliki. Marilah kita mulai. Untuk tes berikutnya, di hadapan saudara terdapat kertas yang bergambar kotak dengan tanda-tanda tertentu. Alat tulis yang digunakan adalah pensil HB. Kami akan meminjamkan pensil HB untuk pengerjaan tes ini. Saudara tidak diperkenankan untuk menggunakan alat tulis lain. Oleh karena itu, alat tulis yang lain harap disimpan. Saudara juga tidak boleh menggunakan penggaris dan alat bantu lainnya. Penghapus tidak perlu digunakan. Sekarang, silakan saudara ambil lembar tes berikutnya, yaitu yang berisi 8 buah kotak seperti ini. Silakan isi identitas terlebih dahulu. Nomor, tuliskan nomor peserta saudara. Nama, tuliskan nama saudara. Jenis kelamin, lingkari salah satu atau coret yang tidak sesuai. Pendidikan, tuliskan pendidikan terakhir saudara. Tanggal lahir, tuliskan tanggal lahir saudara. Dan tanggal pemeriksaan, tuliskan tanggal hari ini. Seperti yang saudara lihat, pada lembar ini terdapat 8 buah kotak dengan tanda-tanda yang sudah ditentukan di dalam setiap kotak. Jadi tugas saudara adalah membuat suatu gambar di dalam setiap kotak. Nah, gambar yang akan dibuat terserah kepada saudara.
boleh menggambar apa saja, yang penting sesuatu yang sudah ditentukan harus menjadi bagian dari gambar yang dibuat. Anggaplah ada orang yang sudah mulai menggambar sesuatu pada kotak itu dan saudara diminta untuk melanjutkannya. Sekali lagi, tanda yang sudah ditentukan itu harus menjadi bagian dari gambar yang dibuat. Saudara boleh menggambar pada kotak mana saja terlebih dahulu. Mulailah menggambar pada kotak-kotak itu yang dianggap mudah untuk digambar. Karena setiap orang akan berlainan, maka kami minta saudara menuliskan urutan menggambarnya begitu selesai membuat suatu gambar dalam satu kotak. Tuliskan nomor urut di luar kotak, kemudian berikan keterangan mengenai gambar yang dibuat pada bagian kosong di bawah ini. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, silahkan mulai. Waktu pengerjaan untuk tes PZT secara kelompok maupun klasikal adalah 15 menit. Nah, jika sudah selesai, perhatikan ke depan. Dari 8 kotak ini, pilihlah satu kotak yang menurut saudara paling mudah digambar. Nah, lalu berikanlah huruf M kapital di luar kotak nih, di luar kotak tersebut. Nah, jika sudah, sekarang pilihlah satu kotak yang menurut saudara paling sulit digambar, yaitu berikanlah huruf S kapital di luar kotak tersebut. Nah, selanjutnya pilih kotak yang paling saudara sukai, yaitu berikan tanda plus. Nah, plus itu artinya positif. Nah, di luar kotak tersebut. Nah, terakhir pilih kotak yang saudara paling tidak sukai. Nah, kalau tidak sukai, lalu berikanlah tanda minus atau negatif di luar kotak ini. Nah, sekali lagi pastikan saudara telah mengisi 8 kotak ini dan lalu memberikan nomor, keterangan, dan satu tanda, yaitu M kapital, S kapital, plus, dan minus.